Ya, sekarang hukum menjual boneka mainan anak-anak. Ya. Setelah mengetahui haram membuat, menjual, dan membeli patung dan lukisan manusia atau hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian seperti boneka mainan anak-anak umpamanya? Nah, sekarang boneka mainan anak-anak, ya kita kan tidak bisa hindari di sini. Anak-anak model mainannya itu ada yang berupa boneka yang di sini tentu saja berwujud sesuatu makhluk gitu. Nah, sekarang kita lihat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat pertama, mayoritas ulama yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Ya, jadi patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Ya. Terus Para ulama ini berdalil dengan hadis-hadis berikut. dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarri bihinna ilayya faliya'abna ma'i. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi. Aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita itu pun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Terus Dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mainan boneka milik Aisyah. ada mainan boneka milik Aisyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aisyah berkata, mainanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka seraya bertanya, yang ini apa? Ia menjawab, kuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini apa? Seraya menunjuk sayapnya. Nah, kuda terus ada sayapnya ya. Kuda terus ada sayapnya. Terus ia menjawab, sayap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata heran, kuda memiliki sayap? Aisyah menjawab, apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap? Nah, Aisyah itu menjawab, Nabi Sulaiman kan punya kuda bersayap. Terus Mendengar jawaban Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga kelihatan taringnya. nah, terus dua hadis di atas. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup berdasarkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut. Nah, lihat ya. Jadi patung dan gambar yang menjadi mainan anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup. Ya, dikecualikan di sini ya. Ini berdasarkan persetujuan Nabi terhadap boneka mainan Aisyah. Nah, terus Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalih bahwa hadis Aisyah di atas dinasakh atau dihapus hukumnya oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. ya, tanggapan. Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya. Ya, terus namun masalah sekarang ya, terus bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Terus Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram. Sebaliknya, boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan. Wallahu a'lam.
Ya, terus dengan demikian Dengan demikian, dibolehkan membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal. ingat yang dibolehkan berarti membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal. Ya, terus. Menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita punya ada patung ya, ada patung. Itu sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi ini untuk tunjukkan ini bagian kepala, ini bagian dalam tubuh, ini bagian kaki gitu. Ada sebutkan urat-uratnya atau organ-organ tubuhnya ya. Nah, situ ada hukum menjual alat peraga. Ingat ya, dalam proses belajar mengajar ya. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam, jantung, hati, limfa, dan lain-lain pada materi pelajaran biologi. Mereka mengkiaskannya dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar tentu dibolehkan. Mereka mengkiaskan dengan boneka untuk mainan anak-anak, kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan saja. Apalagi kalau ini patung organ tubuh manusia untuk belajar. Jadi pengkiasan itu kalau boneka anak saja boleh, apalagi ya patung yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Terus Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya, seperti gambar dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. ya, terus Tetapi lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar, dan pengecualian hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan lainnya. Nah, terus Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kalau di sini diharamkan. Kalau menurut fatwa kerajaan Saudi Arabia, menurut pendapat kedua ini haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi Ustadz Irwandi tidak kuatkan di sini. Ya. Namun kalau mau melihat pendapat sebelumnya ada boneka itu boleh, ya harusnya untuk patung yang digunakan untuk proses belajar mengajar juga boleh. Maka jual belinya tidaklah masalah.